Targetnya kita mau ngebagiin 1.000 botol kebahagiaan. Jadi kita mau ngumpulin dana sehingga bisa nyampe 1.000 botol untuk tenaga medis. Soalnya kan kita sadari bahwa tenaga medisnya itu banyak karena kita mau sebarinnya ke Wisma Atlet sama 13 rumah sakit rujukan. Halo, selamat malam. Kembali lagi di 96,3 FM RPK. Ini adalah Senada seputar anak muda. Aduh, aku ini deg-degan banget. Ini padahal ini bukan siaran Zoom pertama ya. Ini adalah siaran Zoom yang kedua. Dan kali ini Roslyn tetap ditemenin sama teman-teman pemuda dari GKI Gunung Sahari. Langsung aja mau aku kenalin. Yang pertama ada Kelvin. Hai, Kelvin. Halo. Halo, Kelvin sibuk apa? Kalau sekarang aku lagi kuliah. Lagi kuliah. Nah, terus ada lagi Aurel. Halo Aurel. Hai. Aurel kegiatannya apa sekarang? Sekarang lagi nunggu kuliah aja. Lagi nunggu kuliah. Oke, ini masih mau aku tanyain sih, tapi satu lagi aku kenalin dulu. Halo Rachel. Hai. Rachel sekarang lagi sibuk apa? Sibuk kerja aja. Sibuk kerja. Oke. Jadi teman-teman semuanya, makasih banget masih dengerin Senada seputar anak muda yang selalu hadir setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 9. Nah, walaupun ini masih dari siaran dari rumah, walaupun udah masa transisi dari PSBB ke new normal, tapi karena satu dan dua hal, kita masih siarannya dari rumah aja. Nah, pembicaraan malam ini tuh menarik banget dan pemuda banget. Selalu pemuda banget. Karena apa? Karena kan ini Senada, sekolah anak muda. Nah, untuk Roslyn kasih tahu aja, kalau acara Senada ini adalah acara unggulannya pemuda GKI Gunung Sahari. Kayak gitu. Nah, di siaran Zoom kali ini kita akan membicarakan mengenai young but not reckless. Oke, setuju nggak? Kalian young and not reckless kan? Setuju. Setuju. Iya. Nah, ini aku sebelum kita benar-benar ngebahas tentang young but not reckless, aku mau tahu kegiatan kalian nih yang lagi di masa-masa pandemik ini. Walaupun kayaknya semua orang udah mostly ya kayaknya excited banget menyambut new normal. Entah mereka emang karena bosen banget stay at home aja atau work from home. Tapi mungkin juga ada yang memang merasa lebih ngedapetin apa ya, kayak oh ya ini semangat baru, kayaknya ada harapan baru. Kayak aku pribadi sih kemarin baru aja nge-post di Instagram dan ini tuh udah setengah tahun berjalan, kayaknya semua orang lebih banyak sedihnya dan ngeluhnya mengenai pandemik ini. Tapi aku pikir ini bukan akhir dari perjalanan, I mean like ini baru setengah tahun kok. Jadi ini bukan benar-benar kayak final score kita di 2020 gitu kan. Kayak I still have the spirit 2020 itu oke banget gitu. Mau tau dong Kelvin, new normal ini kuliahnya gimana? Coba ya ampun, ini kuliah online beneran ya jadi? Iya, kalau di kampus aku juga memang selama bisa dibilang hampir 1 semester lah ya. Semester ini kita menjalani memang base pakai online, mau dari tugas, ujian semua melalui online sih. Lebih apa yang paling utama dikangenin banget masa-masa di kampus? Kalau ketemu teman-teman kali ya. Ketemu teman-temannya. Iya pasti sih harusnya. Nggak kangen ketemu dosen juga nggak? Kalau itu tergantung ya jawabannya. Oke, kita lock jawabannya tergantung. Nah, kalau Aurel katanya baru jadi mahasiswa, baru jadi mahasiswi. Belum resmi tapi sekarang. Belum resmi, gimana tuh gimana? Ya kan, tapi ini masih bulan Juni. Harusnya kuliah itu September kan, mulai perkuliahan kan ya? Betul. Terus harusnya mulai ospek di Agustus. Oke, terus apa yang terjadi? Apa yang diinfoin gitu dari kampus? Paling sampai saat ini untuk pendaftaran ulangnya udah mulai online. Terus berkas-berkasnya juga diminimalisir. Jadi sekarang yang bisa diupload dulu. Gitu. Sisanya nanti menyusul. Kira-kira ospeknya dari online apa enggak ya?
Kalau yang udah pastinya sih untuk sidang resminya penerimaan mahasiswa-mahasiswi itu di online 19 Agustus. Oh, I see. Ya ampun. Ini bener-bener kayak bakalan sejarah banget ya angkatan 2020. Peresmiannya, ospeknya semua dari online ya. Oke, jadi udah nggak belanja aja yang dari online ya. Betul. Iya. Rachel gimana? Udah mulai langsung kerja balik ke kantor atau masih work from home? Mulai minggu ini sih udah mulai masuk, tapi masih jadwalnya masuk seminggu-seminggu, jadi shift-shiftan bagi tim gitu. Belum semuanya langsung masuk. Oh, oke. Jadi masih kayak, iya sih memang ada pernah saya dengar disarankan nggak semua langsung 100% ya? Semua. Oke. Berarti tetap produktif lah ya selama masa pandemik ini, ya kan? Begitu juga aku, puji Tuhan sih, kerjaan, terus kayak hari ini kebagian siaran sama kalian, excited banget sama 3 anak pemuda, ya ampun, gak pernah tatap muka sebelumnya ya kan. Oke, ini kita bakalan ngomongin Young But Not Reckless. Jadi di masa pandemik ini, seperti kita tahu kan, gak hanya pemuda aja, tapi ada banyak, tapi mostly orang tuh sekarang fokusnya ke diri sendiri. Setuju nggak? Maksudnya ini emang terdengar selfish, tapi kayak setuju nggak sih kalau sekarang tuh semua mikirin emang fokus ke diri sendiri, like kita harus simpen uang cash kayak gitu. Kalau di teman-teman saya ya, kita harus benar-benar punya cash. Jadi kalau misalkan ada kepentingan yang mendadak itu udah ada cash gitu. Terus bagaimana teman-teman seumuran saya tuh yang rata-rata udah punya anak kecil, bagaimana mereka tuh harus kayak double kreatif, nyiapin kegiatan buat anak-anak mereka biar nggak mati gaya di rumah, kayak gitu-gitu. Nah, oke, itu hal-hal yang simple, tapi ada banyak hal yang ternyata sebenarnya harus kita saling ingat bahwa ada banyak orang yang ngebutuhin kita, kayak gitu, ya kan? Nah, kalau dalam hal ini, dalam hal ini kita senada sebagai anak muda, kita ngomongnya konteksnya pemuda ya, anak muda. Apa sih yang bisa dikontribusiin di masa-masa yang kayak begini ini gitu loh? Apa gitu kayak dari sisi misalkan kebutuhan keluarga, lingkungan yang paling kecil aja gitu. Kalau misalnya Kelvin ada gak pengalamannya kayak gitu kalau di masa-masa sekarang? Kalau aku sih kebetulan kan memang masih kuliah ya, jadi di rumah juga memang menjalani kelas online. Nah sebenarnya tapi kalau misalkan lagi masa-masa kayak gini, kayak justru ini bisa jadi kesempatan sih kayak berbuat di luar yang rutinitas kita kalau nggak lagi di rumah gitu. Masih di Senada seputar anak muda, masih sama Roselyn dan 3 anak pemuda dari GKI Gunung Sahari. Nah, tadi tuh sampai di obrolan mengenai visi misinya anak muda. Nah, dalam hal ini kebetulan banget kalian bertiga belum ikutan komunitas ya. Kalau tadi kan saya sempat share kalau saya ikutan komunitas menulis. Nah, jadi visi misi kalian apa sih misalkan di kegiatannya pemuda ini? Boleh dari Kelvin. Kamu saya tunjuk duluan pertama. Oke. Kebetulan banget sih sebenarnya kalau ini bukan acara yang dari gereja banget ya. Tapi memang ini inisiatif dari kita bertiga sendiri. Oke. Wow. Lagi bikin gerakan yang namanya Misi Anak Muda. Oke. Misi Anak Muda. Udah berjalan berapa lama? Betul. Kalau untuk berdirinya itu sebenarnya baru awal bulan Juni ini. Tapi memang ada project yang sebelumnya itu udah berjalan di bulan April. Oke, enlighten me dan apa nih ini kegiatannya apa? Terus ini keren banget, langsung punya acara dari kalian bertiga. Apa nih acaranya? Kegiatannya? Ya, jadi kalau misalkan yang project, jadi sebenarnya Misi Anak Muda itu memang tujuannya berbagi misi untuk kebaikan sih. Berbagi misi untuk kebaikan, oh my God. Ya, betul. Nah, untuk yang project pertama yang kita udah jalanin di bulan April itu namanya kita punya gerakan #salingbantu. Nah, itu memang sasaran kita untuk membantu saudara-saudara kita seperti kayak tukang bajai, pedagang
pedagang-pedagang kecil. Jadi kita memang mengumpulkan dana dan membantu untuk membagikan sembako untuk mereka. Oke, stop dulu sampai di situ. Jadi kalian bertiga punya gagasan untuk bikin kegiatan membantu sesama dengan hashtag saling bantu gitu. Yes, kalau itu untuk proyek pertama. Maksudnya itu untuk proyek pertama. Yeah. Membantu sopir bajai, membantu orang yang susah. Membantunya dalam hal apa nih? Maksudnya April itu kan berarti belum pandemik. Tapi udah. Itu membantunya seperti apa nih maksudnya? Kalau kita kemarin sebenarnya lebih ke bagi sembako sih, karena kita melihat kan kayak kalau misalnya kayak tukang bajai, pedagang keliling kan selama masa terutama kemarin PSBB ya, kan semua orang di rumah aja tuh. Jadi mereka kan otomatis penghasilan yang harusnya setoran harian malah bisa menurun bisa sampai 50-75%. Oh iya, benar-benar kan secara juga PSBB ya, kita jadi nggak kegiatan di luar ya. Oke, terus ada kegiatan yang lain. Aura mau jelasin, kayaknya kamu excited banget tadi. Iya, kalau misalnya untuk misi kedua dari misi anak muda itu kita punya misinya hashtag tetap tersenyum. Tetap tersenyum. Jadi kita, itu banget selalu senyum ya. Jadi sebenarnya kita mau ngebagiin 1000 botol kebahagiaan untuk tenaga medis buat ngingetin ke tenaga medis bahwa mereka emang ada di sana untuk kita, tapi kita juga ada di sini untuk tetap nyemangatin mereka. Ya ampun, aku happy banget loh denger ini. Kalau saya pribadi melihatnya kayak ini bener-bener ya anak muda yang tadinya kita lihat kita lebih banyak fokus buat diri kita. Ya kan, dengan kesulitan-kesulitan yang sekarang kita hadapin, udah gitu rencana-rencana yang mungkin tertunda, tapi kalian bertiga oke banget bisa bikin kegiatan kayak gini, dan ini udah berjalan proyek yang pertama dan akan lagi berjalan ya proyek yang kedua. Apa tadi 1000 botol kebahagiaan? Kenapa ya 1000 botol kebahagiaan? Sebenarnya karena apa? Targetnya kita mau ngebagiin 1000 botol kebahagiaan. Jadi kita mau ngumpulin dana sehingga bisa nyampe 1000 botol untuk tenaga medis. Soalnya kan kita sadari bahwa tenaga medisnya itu banyak karena kita mau sebarinnya ke Wisma Atlet sama 13 rumah sakit rujukan. Oh, oke. Jadi maksudnya 1000 botol kebahagiaan tuh botol minum kan? Benar? Bukan. 1000 botol jus. Oh ya ampun, oke. 1000 botol jus. Nah, ini berarti kegiatannya ini kalian udah istilahnya kalian share di mana nih? Sosmed pasti kan, Instagram gitu. Ya, betul. Ada Instagramnya @misi_anak_muda. Follow guys. Iya. @misi anak muda. Oke. Nah, sejauh ini apa yang jadi yang maksudnya yang paling sulit yang sekarang lagi dilakuin untuk menjalankan proyek ini? Rachel mungkin boleh bantu jawab. Oke. Yang paling sulit mungkin lebih ke ini kan gerakannya baru, maksudnya kita juga baru membuatnya. Jadi gimana supaya harapannya tuh memang mau mengajak anak-anak muda itu lebih aktif untuk berperan, untuk mengambil peran dalam berbagai keadaan, terutama keadaan seperti ini gitu. Jadi bukan cuma berdiam diri atau misalkan mengkritik tapi tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi kita sebenarnya lewat ini mau lebih banyak mengajak orang-orang tuh untuk tahu tentang misi anak muda dan bisa terus membawa misi kebaikan di kemudian hari gitu. Itu jadi mungkin lagi supaya orang-orang tahu tentang misi anak muda. Oh, jadi untuk spread the news dulu ya. Jadi kan biar tahu kalau ini ada kegiatan ini, kayak gitu ya. Wow, keren banget. Siapa yang mau mulai nih, coba deh. Maksudnya, oke, ini kalian mention bertiga. Tapi maksudnya kayak idenya pertama, terus bisa sampai ke bentuk ada hashtag-nya juga, biar lebih gampang find out di Instagram. Terus, ngedistribusi ini juga kemarin berarti kalian juga atau ada teman-teman yang ngebantuin? Kita juga sih kebetulan. Ya, yang pas lagi distribusi yang tadi Kelvin ceritain kan kasih sembako langsung ke
abang baja yang pastinya istilahnya terdampak. Iya, terdampak, pasti kena dampaknya karena kan nggak ada penumpang, karena penumpangnya juga kan stay at home gitu kan ya. Itu kalian benar-benar kerjain sendiri kayak like packing terus bagi ke mereka gitu. Iya, untuk prosesnya sih semua bareng-bareng sih. Jadi memang dari packing, cuma mungkin pas lagi packing yang buat sembakonya itu kan langsung sama pedagang sembakonya. Jadi kita beli agennya juga kita beli di agen warga yang jadi kita bisa bantu banyak, dapat agennya juga dapat, dan penjualan kan pasti dia turun juga gitu. Benar-benar. Jadi agennya juga mendapatkan masukan. Pembeli dapat masukan ya. Oh ya ampun, ini keren banget. Oke, jadi project pertamanya udah jalan, project yang lagi running ini yang tadi 1000 botol kebahagiaan ya. 1000 botol kebahagiaan itu ya ampun tetap tersenyum. Tetap tersenyum. Ya. Itu sebenarnya semangat banget Aurel. So excited. Iya, tapi itu sebenarnya awalnya apa? Karena itu. Jadi Aurel juga yang pertama kali notice tentang kan banyak beberapa waktu lalu tuh yang ada Indonesia terserah karena para medis merasa udah capek tuh dengan keadaan kayak gini. Terus kan mulai rame tuh hashtag itu. Nah, kita mau bikin supaya mereka tetap semangat. Nah, terus akhirnya muncul juga ide yang 1000 botol kebahagiaan itu dari Aurel, dan kita rembukin bareng-bareng supaya nanti di 1000 botol yang kita bagikan itu ada notes isi semangat yang ditulisin dari para orang-orang yang ngedonasiin juga dan teman-teman. Jadi bisa kayak semangat ibu bapak, kita di rumah aja gitu. Ya ampun, itu sweet banget loh. Beneran, kebetulan kan saya kerja buat tenaga medis, walaupun memang nggak yang menangani nggak menangani pasien COVID gitu ya, tapi saya paham gitu bahwa di masa yang kayak begini ini, mereka yang lagi jadi garda depan kerja emang super capek gitu. Jadi satu sisi kayaknya kelihatan kok kayaknya dokter ngeluh ya, padahal sebenarnya kita paham juga itu memang keadaannya benar-benar super capek gitu. Dan semuanya sebenarnya akan ada bagiannya kan, kayak ya mungkin kalau pas lagi keamanan kita kurang, ya polisi yang paling di garda depan, kan kayak gitu ya, ganti-gantian. Dan ini sesuatu yang oke banget, saya benar-benar baru tahu banget. Dan ini keren banget. Saya semudah kalian kayaknya nggak pernah deh punya kegiatan kayak gini. Paling banter ngikut ini donor darah aja gitu ya kan. Tapi nggak ada kata terlambat sih, nanti aku lihat IG-nya, aku follow, dan ini buat teman-teman. Iya, follow. Nah, ini buat teman-teman yang nanti dengerin siarannya di Sabtu nanti, walaupun ini lagi nge-record ya. Nanti di Sabtu nanti kalian dengerin pendengar RPKFM, please banget follow. Jadi apa? @misi anak muda. Oke, @misi anak muda. Di story muka lagi tersenyum dan pakai hashtag tetap tersenyum. Mention ke Misi anak muda. Ya. Yang suka selfie terus juga punya rezeki. Iya, punya rezeki lebih, bisa follow dan bisa ikutan kan? Bisa ikutan nyumbang kan? Pasti melalui kalian kan? Kalau untuk yang 1000 botol kebahagiaan sih kebetulan udah close donasinya karena kan mau dibagiin minggu depan gitu. Oh gitu, itu aku sungguh ketinggalan. Oke, jadi mulai minggu depan udah lagi ngebagiin, berarti kalian akan capek banget juga ya, secara pasti lah. Tapi kita lebih tersenyum. Iya benar-benar. Jadi kalian bertiga, Calvin, Aurel sama Rachel langsung turun juga? Rencananya begitu ya. Rencananya begitu. Oke, ya ampun. Ini buat teman-teman pemuda yang lagi dengerin, yang nanti bakalan dengerin hari Sabtu ini, please banget follow dan ikutan nanti, karena bakalan ada lagi dong kegiatan yang lain. Ini kan udah selesai project pertama, terus yang sekarang lagi running. Nanti pasti akan ada lagi kan ya yang lainnya kegiatan kalian. Amin. Kalian pasti saya pribadi berharap ini nggak stop di situasi pandemik ini aja, tapi ya itu karena tadi yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya ada banyak orang yang banget butuh pemuda
Maksudnya dari hal yang kecil, ya kayak teman-teman aja kan kadang suka butuh waktu kita untuk dengerin keluh kesah mereka, ya kan? Belum lagi sampai yang benar-benar kayak terdampak sama COVID ini. Ini keren banget ya, ini keren banget buat yang nanti dengerin Senada Sekolah Anak Muda. Ini benar-benar anak muda, bertigaan, punya kegiatan, punya dari mulai ide sampai ngejalaninnya ini oke banget. Semuanya boleh follow, nggak mesti yang masih muda, tapi yang sudah tua tapi berjiwa muda juga boleh. Exactly, karena yang dengerin Senada itu nggak selalu nggak selalu masa anak muda aja. Kadang-kadang oma, orang tua juga dengerin karena berjiwa muda. Kita masih bakalan ngomongin mengenai Young But Reckless dan juga kegiatan-kegiatannya tiga pemuda ini yang lagi punya project. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu yang ini. Kita bersenada Sekolah Anak Muda. Kembali lagi di Senada seputar anak muda, masih sama Roslyn dan tiga teman-teman pemuda GKI Gunung Sahari. Ini malam ini judulnya adalah Young But Not Reckless. Nah, kebetulan ngebahas banget kegiatan tim misi anak muda yang udah lagi project keduanya udah lagi running gitu ya. Tadi kita udah dengerin mereka melakukan kegiatan bagi sembako, langsung turun ke jalan buat abang bajai, buat orang-orang yang susah, yang kena dampak dari COVID ini. Lalu lagi ada project yang lagi running, namanya 1000 Botol Kebahagiaan, itu juga udah mau jalan dengan hashtagnya tetap senyum, tetap senyum. Lalu itu kan kita membahasnya adalah kebaikan yang kita lakukan, gitu ya. Nah, melalui tim misi anak muda ini. Kalau misalkan kalian secara pribadi pernah gak sih mengalami yang namanya kalian tuh ngelakuin ya baik, dengan tujuan baik, menurut kalian juga baik, tapi ternyata ada yang nganggapnya kayak lu salah deh ngelakuinnya gitu, dan lu gak tepat. Atau bahkan mungkin yang bener-bener kayak langsung no way itu salah gitu, langsung yang kayaknya ini fatal banget yang aku lakukan, padahal jelas-jelas kamu ngerasa you help someone gitu. Pernah gak? Dari Calvin. Oke. Tapi ini kebetulan banget nih, yang memang menjalani juga kita bertiga juga nih. Jadi waktu itu memang gimana? Memang ada program dari Komisi Remaja GKI Gunsa soal kayak bagi-bagi nasi bungkus. Nah, nasi bungkus itu kita masak sendiri, kita belanja sendiri, dan akhirnya kita bagikan. Nah, kebetulan kalau pas bagiin itu kan kita biasanya keliling tuh naik mobil, kita cari-cari yang memang dikira-kira membutuhkan, terus kita memang berikan. Nah, kebetulan itu kita ingin membagikan tukang yang suka ngumpulin sampah gitu. Terus? Nah, itu pas kita ngasih nasi bungkusnya, ternyata mungkin dia pikir kayak, loh kok ya? Jadi dia langsung lempar gitu yang dia kasih. Dikira sampah mungkin. Oh ya ampun. Oh oke. Ini soalnya pas banget dia lagi memutin sampah. Tapi ini kayaknya mengenai orang yang mengaku influencer tapi bikin prank gitu kan. Dulu ada kan ya yang bikin prank gitu ya kan. Ingat gak sih? Enggak, maksudnya kita bukan lagi ngebahas itu, tapi lebih kepada kenapa coba deh pikir, Bapak itu kenapa harus langsung ngebuang bungkus nasi yang kamu kasih ya? Mungkin karena iya, betul. Apa? Kita lagi di mobil. Dia kan lagi kerja, lagi kolek sampah gitu kan. Terus mobil kita melintas gitu. Habis itu kita ngasih dia 1 kantong plastik. Mungkin dia kira kita mau nitip buang sampah. Gitu. Jadi langsung kayak, apa itu? Gitu. Ya ampun. Sorry gitu. Kaget sih Kak, waktu itu kaget sih. Iya kaget. Udah gitu, jadi kalian gimana? Kita sempat nge-freeze gitu kayak gitu. Apa? Ya mungkin itu positive thinking-nya ya, mungkin dia nggak tahu ya kalau misalkan adalah, lagi kalian kenapa nggak ngomong sih Bapak,
selamat makan ya atau apa gitu. Ngomong ya, tapi nggak kedengeran. Kayaknya nggak kedengeran. Karena suasana warga pada ricuh gitu kan ya. Oh, iya. Ya ampun, oke. Tapi itu nggak bikin kalian jadi kayak, udah deh males, atau ya ampun ternyata gini, nggak gitu kan? Agak drop sedikit sih, Shay, kayak, gitu. Tapi kita tetap tersenyum. Aura beneran nggak sih tetap tersenyum, atau kamu beneran agak takut gitu? Betul, tetap senyum. Awalnya kayak tersenyum, tapi abis itu tersenyum. Oke. Ya, positive thinking gitu. Ya, puji Tuhan ya, tetap tersenyum. Soalnya sih menurut aku agak takut ya dengan penolakan, sih nggak sanggup ditolak gitu loh kok. Iya, kayaknya. Nggak. Tapi bener kan, maksudnya niatnya baik, tapi ternyata feedbacknya begitu kan, jadi kayak ngerasa apa ya, gue bikin salah apa ya gitu. Betul. Nah itu kalau pribadi, itu tadi Calvin kebetulan nyertain yang kalian alamin bareng. Kalau misalkan kayak Aurel sama Rachel sendiri nggak ada apa? Kisah-kisahnya zaman di sekolah mungkin, atau mungkin berpikir keras. Di zaman di kampus dan di kantor, dan Rachel. Kalau yang sampai ke telinga sih nggak ada ya, yang sampai ke telinga. Yang sampai ke telinga. Sampai ke telinga nggak ada. Berarti mungkin kamu nggak dengar kali ya, tapi nggak. Agak budek. Atau pikiran kamu positif ya kan? Ya. Betul. Nggak peduli gitu. Betul. Iya. Ini kita harus berada di lingkaran yang positif untuk tetap positif dan tetap tersenyum. Tapi kan kadang-kadang, tapi bisa pahamin deh sih. Maksudnya kadang-kadang nggak mesti, bukan nggak mesti. Nggak bisa juga kita kayak request lingkungan kita sama kayak kita, like positive thinking. Ada masanya memang kita nih udah ngelakuin sesuatu yang baik, dan kita ngelakuinnya karena ngelakuin aja, karena kita tahu itu baik, dilakukan, membantu gitu ya. Tapi ternyata di mata orang ya itu nggak pas gitu. Ya walaupun ya kalau misalnya kayak saya, kebetulan kan saya jauh lebih banyak usianya dari kalian kan. Jadi udah lebih banyak pengalamannya. Ya kalau dari saya sih ngelihatnya gini, ya udah, karena kita nggak akan bisa fit sama semua orang gitu. Maksudnya semua orang tuh nggak akan ada bisa orang yang cocok like 100%. Even orang yang kembar aja nggak cocok kan gitu. Jadi nggak bakal mungkin bisa langsung sepemahaman. Apa yang kita lakukan baik, mungkin orang pikir kita salah, atau kita caper, atau kita apapun. Tapi ya harusnya sih baik-baik aja lah. Iya nggak? Setuju ya? Setuju. Nah, balik lagi ke ke misi anak muda yang tadi kalian buat dan sudah lagi running yang project keduanya ini. Hambatannya apa sih sejauh ini? Hambatannya apa? Silahkan, Ci Rachel. Ya, oke. Silahkan Rachel. Hambatannya apa? Hambatannya mungkin kalau yang misi kedua itu kan kita tuh mau nentuin nih gerakan apa yang mau kita lakukan lagi gitu ya. Terus waktu awal pembentukan ini mau ngasih apa, itu sebenarnya sempat banyak bukan cekcok sih, banyak diskusi gitu nih, pertimbangan betul. Jadi rencana awalnya tuh mau ngasih 1.000 botol kopi susu gitu, terus ntar muncul lagi 1.000 botol lemon tea, 1.000 botol kayak pilihan awalnya itu bingung, karena kita juga mau merhatiin yang pastinya tetap harus sehat dan aman juga untuk si tenaga medisnya gitu. Jadi benar. Proses pembentukan awalnya itu yang cukup lumayan memakan waktu. Terus mungkin juga ketika kita membuat gerakan ini kan pasti ada target dan harapan yang ingin kita capai gitu. Misalkan kayak 1.000 botol kebahagiaan, harapannya tuh kita bisa membagikan 1.000 botol atau lebih gitu kan. Tapi kan kadang harapan kita nggak selalu sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Jadi hambatannya itu ketika kita punya harapan seperti apa, mencapai target atau harapannya itu nggak semulus yang dibayangkan gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tetap tersenyum. Tetap senyum. Oke, jadi overcome-nya adalah tetap senyum dan tetap ngerjain aja gitu ya kan? Oke. Boleh tahu nggak sih kisi-kisinya? Jadi nanti nih bakalan 1.000 botol kebahagiaan, isinya adalah jus, karena jelas itu sehat. Dan jus kan pasti keterima ya sama
sama tenaga medis. Artinya kalau kopi mungkin ada yang nggak ngopi, ya kan? Kalau ngeteh mungkin ada yang nggak ngeteh. Tapi kalau jus harusnya sih mereka pahami itu baik gitu. Itu nanti bagaimana kalian mendistribusikannya apa segala macam? Boleh nggak sih dikasih tahu ke kita? Silakan, Bapak distribusi. Siapa? Oh, Bapak Kelvin. Bapak satu-satunya. The one and only yang paling handsome ya, gimana? Ya, jadi kan Gimana? jangan gitu dong. Oke, jadi kan sebenarnya memang proyek kedua ini kita targetinnya ke tenaga medis dan terutama kayak perawat, dokter yang memang menangani pasien COVID-19. Nah, itu memang kita pendistribusian sendiri itu memang ke 13 rumah sakit rujukan di Jakarta ditambah Wisma Atlet. Oke. Nah, itu kalau prosesnya sendiri kita udah ngumpulin sih kayak list-list PIC rumah sakitnya. Jadi nanti kita kontak mereka. Jadi kita melalui PIC-nya supaya memang botol jus ini memang tepat sasaran untuk tenaga medis yang memang sedang menangani COVID-19 ini. Oh, oke. Berarti sekarang udah lagi ngelis lah ya PIC-nya Wisma Atlet, terus rumah sakit berapa sih rumah sakit rujukannya kita ya COVID? 13 ya. Oke. Wow, ini super keren banget, beneran, ini super keren banget. Emang harusnya begini sih, maksudnya artinya gini, pemuda tuh harus lebih luas lagi ngeliat sesuatu, nggak hanya lingkungannya pemuda aja, ya kan? Biasanya memang kita, biasanya kita kan kegiatan gereja ya kita jarang banget melihat luar gereja. Gitu kan, kegiatan kita di kantor, terus hal apapun yang ada di kantor kita nggak jauh-jauh dari pekerjaan. Jadi kayak nggak bisa out of the box gitu. Tapi kalau kayak gini, kalian banyak kalian punya kegiatan kayak begini, ini akan pasti banget menginspirasi anak-anak muda biar misalkan mereka itu yang udah punya rezeki sendiri atau mungkin mereka menyisihkan. Nah, itu mereka bisa join, terus bisa bantu. Mungkin ada ide-ide lain setelah ini gitu kan. Karena ya kalau misalnya kita baca-baca di berita kan mengenai pandemik ini, semua itu kan kena dampaknya gitu ya. Jadi nanti mungkin kalian punya ide-ide lain untuk ngeliat dan untuk ngelakuin proyek-proyek selanjutnya. Itu sih keren banget. Aku pasti nanti langsung follow, mau langsung lihat-lihat yang udah. Nanti ikutan kasih pesan juga ya. Nanti kita akan bikin kolom komen gitu, satu kalimat pesan yang mau kamu tuliskan untuk para tenaga medis. Oh gitu. Jadi kayak zaman dulu itu kalau aku dulu tuh Dudu. Dari YouTube dengan ucapan. Kalau zaman sekarang Starbucks, Kak. Apa tuh? Iya. Gimana? Starbucks. Jadi ada message-nya gitu ya. Oke. Ini nggak terasa banget udah session ketiga nih teman-teman semuanya. Dan kita tinggal satu session lagi nih. Bener-bener nggak nyangka banget ya obrolan kita yang But Not Reckless dengan kegiatannya misi anak mudanya GKI Gunung Sari. Maksudnya ini emang kegiatannya di luar dari gereja, tapi kebetulan kan kalian jemaat dari GKI Gunung Sari, jadi nggak apa-apa kalian aku mention. Nah, kita bakal ngomongin lagi selanjutnya di session kita yang terakhir nanti. Tapi sebelumnya kita dengar dulu yang ini. Tetap di Senada, seputar anak muda. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Balik lagi di Senada, seputar anak muda. Ini nggak terasa banget, udah session terakhir kita ngomongin mengenai young but not reckless. Kenapa young? Karena memang kita selalu, karena ini Senada seputar anak muda, dan ini adalah, banyak kan yang dengerin anak muda dan selalu berjiwa muda gitu ya. Nah udah gitu kita udah dengerin tadi penjelasan Calvin, Aurel, sama Rachel mengenai misi anak muda yang mereka lagi jalanin. Project kedua mereka yaitu 1000 botol kebahagiaan.
Itu keren banget. Nah, saya mau tanya nih, bukan mau tanya sih, lebih ke mau tahu tips-tips dari kalian itu, kalau misalkan buat teman-teman mungkin nih, teman-teman pemuda di luar sana ada yang lagi ngerasa kayak gini, aduh gue pengen deh berkontribusi dalam memberikan kebaikan dalam keadaan pandemi seperti ini. Tapi apa ya? Gue harus ngelakuin apa ya? Atau mungkin ada yang lebih parah lagi, aku pengen deh berbuat sesuatu, tapi aku nggak tahu dimulai dari mana. Terus kadang ya udahlah, lagian juga gue lagi susah juga dengan pandemi ini, gue aja nggak bisa kemana-mana nih, kayak gitu-gitu loh. Kalau dari kalian ada gak sih kayak tips? Kalau kalian kan jelas sudah ada project yang lagi kalian jalani, jadi kalian bisa memberikan masukan. Jadi nanti teman-teman yang dengar tuh setidaknya ada clue bahwa oh iya benar, kita bisa lakuin something kok gitu. Calvin kayaknya udah siap banget jelasin. Oke. Laciwan. Gimana? Oke, kalau dari aku sih sebenarnya memang itu kan sebenarnya balik lagi dari diri kita masing-masing ya. Kalau soal kayak gimana kita punya motivasinya dan sebagainya. Tapi balik lagi kita juga gitu ya ceritanya ya. Tapi balik lagi kita memang harus terus bersyukur sih walaupun dalam keadaan apapun, kayak walaupun kita di rumah doang, tapi memang dengan di rumah doang pun kita masih bisa melakukan banyak hal gitu. Oke. Kita juga harus pikirin kayak gimana saudara-saudara kita yang memang kerjanya harus keluar rumah, yang kalau nggak keluar rumah belum tentu bahkan bisa buat makan gitu kan sebagainya. Nah makanya itu kayak ya tips yang paling pertama, kita harus bersyukur atas keadaan kita dulu sih. Kayak kalau untuk berbuat kebaikan itu kayak nggak bisa diukur oleh orang lain, tapi memang ketika kita melakukan itu dari dalam diri kita, itu niatnya baik, itu udah merupakan suatu kebaikan sih. Gitu ya. Oke. Orang mau nambahin nggak? Mungkin sebagian banyak orang gitu berpikirnya kalau berbagi itu harus selalu berbagi materi misalkan. Ya. Tapi menurut aku berbagi itu nggak harus melulu tentang materi, tapi bisa aja contohnya kayak berbagi senyuman. Daripada kayak kita ngeluh di story kayak, aduh kapan nih coronanya selesai, kapan nih bisa ngomong lagi. Karena sering banget orang kayak gitu. Lebih baik kita kayak menebarkan senyuman, #tetap senyum. Jadi nggak bikin tambah panik dan nggak bikin tambah takut ya, gitu ya. Betul, apalagi aku pernah dengar satu quotes dari Soekarno ya kalau nggak salah. Dia kayak ngomong, jangan tanyakan kepada bangsa apa yang bangsa kasih ke kamu, tapi coba tanyakan ke diri kamu sendiri apa yang kamu bisa kasih untuk bangsa ini. Yes, exactly. Tuh ya, jadi kalau tadi Calvin bersyukur dulu aja dengan keadaan kita, karena pastinya akan ada yang selalu lebih susah gitu ya, lebih sulit menghadapi pandemi ini. Dari Aurel, dibandingin ngeluh, bikin statusnya kapan berakhir gitu ya, lebih baik tebar senyum, dan tebar yang nggak bikin takut-takut dan nggak bikin makin panik gitu ya. Nah, Rachel sendiri gimana? Mungkin lebih ke di tengah situasi kayak gini sih wajar ya, maksudnya merasa banyak pikiran yang harus kita pikirkan gitu, ketakutan gitu. Terus kalau dari kita sendiri juga mungkin dulu banyak pikiran mau mulai ini, kayak takutnya itu banyak pertimbangan. Tapi belajar dari yang sudah kita lakukan, yang penting adalah mulai aja dulu gitu. Jadi ketika kita sudah mulai, tantangan-tantangan itu akan ada, tapi pasti nanti bisa kita jalanin gitu. Dan nggak harus semuanya berbagi materi gitu kayak yang Aurel bilang, tapi lewat apa yang kita punya, itu kita juga bisa misalkan kayak waktu, ikut nge-share hal-hal yang baik ke sosial media, gitu. Spread yang hal-hal yang membuat semangat gitu, jangan yang kayak membuat orang jadi putus asa dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita bagi, bukan cuma soal materi, tapi lewat hal-hal kecil yang kita punya, itu kita bisa. Oke, itu berarti kalian benar-benar saling melengkapi banget. Tips kalian buat anak muda ini kalau bisa saya rangkum adalah, pertama benar, bersyukur banget, bersyukur aja dulu untuk segala kondisi yang sekarang sudah lagi diterima di masa ini. Lalu kedua, tetap senyum, spread yang baik-baik. Yang ketiga, mulai aja dulu anything. Nggak selalu harus melulu soal uang, tapi bisa juga waktu kamu dan tenaga kamu gitu ya. Oke, such a nice obrolan banget malam ini. Ini saya berharap banget teman-teman yang dengar, pemuda-pemudi yang dengar, nantinya
yang mungkin ngerasa kayaknya gue selama pandemik nggak produktif, nggak ada kegiatan yang selalu kegiatannya melulu soal diri sendiri gitu, selalu diri sendiri gitu. Tapi mungkin nanti akan lebih terbuka untuk kegiatannya yang menyentuh orang lain, artinya yang berdampak ke orang lain seperti yang kalian lakuin gitu ya. Dan harusnya harusnya ada banyak sih kegiatan kayak gini, terus dicanangkan sama anak-anak muda. Kalau masih muda kan masih semangat banget kan, segala macam dari mulai mikirinnya, capek-capek fisiknya ya kan, gitu kan. Oke. Sudah nggak terasa banget kalau kita ngobrol ini udah hampir 1 jam. Saya berharap banget semua teman-teman yang dengerin itu mendapatkan sesuatu dari apa yang sudah saya bicarakan dan teman-teman bicarakan malam ini. Dan sebelum saya menutup dan memberikan banyak informasi mengenai Senada Seperti Anak Muda, dari obrolan kita hampir 1 jam ini mengenai young but not reckless, saya mau teman-teman kasih a good message buat teman-teman kita yang dengerin, dimulai dari Rachel. Silakan. Mungkin yang bisa aku share adalah ini waktunya anak muda untuk berperan aktif dan bukan cuma berdiam diri tapi ikut mengambil peran dalam berbagai perubahan hal yang baik gitu. Jadi sebagai pembawa misi maksudnya dari kita misi anak muda, harapannya anak-anak muda juga bisa terus membawa misi kebaikan dan terus lebih banyak membantu orang di luar sana, dan tentunya jangan lupa tetap tersenyum dan bagikan senyum untuk mereka. Yeay, oke. Kalau dari Aurel, buat teman-teman pemuda yang dengerin Senada kali ini? Kalau untuk aku, para pemuda dan pemudi, di saat kayak gini mungkin boleh aja mengeluh, boleh aja berpikir tentang apa yang terjadi nanti, tapi percayalah, jangan takut, tapi jalanin satu-satu, karena Tuhan punya rencana yang baik di tengah-tengah situasi seperti ini. Dan jangan lupa untuk tersenyum dan bagikan senyum untuk mereka. Iya. Kalau dari Calvin, seperti aku, silakan. Ya, kalau dari aku sih kayak sama yang kayak tadi dibilang ya, kayak kita memang harus mulai aja dulu, kayak apapun ke depannya, apapun pertimbangannya, pasti memang ada yang baik dan yang buruk. Tapi yang buruk itu justru kita harus jadi motivasi dan semangat kita buat melakukan ke depannya. Dan untuk yang masukan-masukan baik itu, ya kita harus tampung, kita menjadikan evaluasi dan pembelajaran. Karena dengan adanya komentar baik dan buruk itu, tandanya kalau orang-orang luar itu berarti ada care juga sama kita dong. Memperhatikan juga ya. Iya, berarti kan mereka juga memperhatikan. Nah, maka itu kayak komentar-komentar yang ada ya kita tampung, kita menjadikan motivasi. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah sih. Dan jangan lupa tetap tersenyum ya. Tersenyum dan tetap tersenyum. Iya, itu hashtagnya Misi Anak Muda ya. Hashtag misi kedua. Oke, ya. Kalau yang sama kan yang 1000 botol kebahagiaan itu juga hashtag atau bukan? Oh, hashtag. Iya, hashtagnya tadi jadi tetap senyum terus? Tetap tersenyum. Hashtagnya tetap tersenyum, tapi baru panjangannya dan bagikan senyum untuk mereka. Oh, dan bagikan senyum untuk mereka. Ya ampun. Sudah benar-benar hampir 1 jam. Roselyn, Calvin, Aurel, dan Rachel ada di Senada Seputar Anak Muda. Teman-teman, tetap semangat di tengah-tengah masa PSBB ke new normal ini, tetap jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan yang sudah selalu dicanangkan di mana-mana ya, di jalan, di public transportasi, dimanapun itu dilakuin, stay safe. Dan tadi jangan lupa follow untuk Instagramnya Misi Anak Muda Misi ya. Anak Muda. Misi Anak Muda gitu. Nah, selalu Roselyn mau ingatkan bahwa Senada ini, Seputar Anak Muda, adalah kegiatannya GKI Gunung Sahari yang selalu hadir setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, ini yang kemarin saya tulis di caption Instagram saya. Saya tuh itu berhubungan sama berhubungan sama renungan saya hari itu. Jadi saya bilang whatever you're facing today, keep strong. Karena emang gak gampang banget menghadapi 6 bulan di awal tahun ini, kayaknya berat banget.
dengan berbagai problem karena pandemik ini. Tapi aku yakin banget 2020 ini is still our year. Half journey itu doesn't determine our final score gitu. Jadi ini masih setengah tahun, masih ada setengah tahun lagi sampai akhir tahun. Kita harusnya masih tetap bisa bikin 2020 still fabulous. Ya nggak sih? Setuju kan? Setuju. Oke, terima kasih banget buat Calvin, Aurel, sama Rachel. Buat Terima kasih. Iya. Akhir kata, kita pamit dulu dari Senada Seputar Anak Muda. Sampai ketemu lagi di Sabtu depan dengan host yang lain. Tetap di Senada Seputar Anak Muda. God bless you. Bye. Bye. Dadah.